Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah teori bahasa dan otomatik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yasmina Zahra Hasan Darmawan dengan NIM 3411201092. Lalu ada rekan saya. Nama saya Siti Nurrohimah dengan NIM 3411201068. Nama saya Nurul Fadila Anwar dengan NIM 3411201095. Saya Salsa Datu Sakina dengan NIM 3411201098. Untuk pembahasannya di sini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada finite automata atau FA, yang kedua ada deterministik finite automata atau DFA, yang ketiga ada non-deterministik finite automata atau NDFA, dan yang terakhir yaitu finite automata dengan input. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai finite automata. Finite automata adalah suatu modul komputer dengan jumlah memori yang sangat terbatas, yaitu hanya ingat satu langkah sebelumnya, dan merupakan model komputasional paling sederhana. FA digunakan pada aplikasi yang membutuhkan teknik pengenalan pola, seperti pada aplikasi kompilator. FA ini dapat direpresentasikan atau digambarkan dengan satu state transition diagram atau STD, dan yang kedua tabel transisi. State transition diagram merupakan sekumpulan not terlabel yang jumlahnya terbatas yang dihubungkan dengan garis berarah yang disebut busur. STD akan menerima input berupa string dan menghasilkan output berupa accept atau reject. Untuk contoh gambar dari STD terdapat pada slide berikut. Lalu dalam gambar di samping, M1 memiliki 3 state, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Untuk Q1, yaitu start state atau initial state yang merupakan state awal dari STD. Lalu Q2 adalah accepted state atau final state yang merupakan state akhir dari STD dan dinotasikan dengan lingkaran ganda. Karena dari state 1 ke state lainnya dengan menerima simbol input disebut transition. Lalu pada STD terdapat 2 output. Yang pertama yaitu accept jika berhenti di accepted state. Yang kedua reject jika berhenti di selain accepted state. Lalu contoh dari inputan STD yaitu string input X256. Yang pertama state akan masuk ke Q2 secara otomatis. Lalu kemudian membaca simbol X dan state berubah ke Q2. Lalu membaca alfabet 2, 5, dan 6 secara berturut-turut dan state tetap akan ada di Q2. Kemudian tabel transisi. Tabel transisi merupakan tabel 2 dimensi yang menggambarkan setiap transisi pada sebuah STD. Indeks pada baris menyatakan daftar state. Indeks pada kolom menyatakan daftar simbol yang mungkin muncul. Penambahan satu atribut atau kolom di paling kanan dengan label iOS yang menyatakan accept or error. Di sini merupakan contoh dari tabel transisi. Selanjutnya ada mengubah STD ke tabel transisi. Langkah pertamanya yaitu tambahkan sejumlah N dari state yang ada di STD. N ini menyatakan jumlah state-nya. Langkah kedua yaitu tambahkan sejumlah M kolom dari semua simbol yang mungkin muncul. M ini adalah jumlah dari simbol. Langkah ketiga yaitu tambahkan kolom iOS di posisi sebelah kanan. Lalu langkah keempat, isi nilai di kolom iOS dengan accept untuk baris di mana accepted state berada dan isi error dengan untuk selainnya. Langkah kelima yaitu untuk setiap sel S, X di mana S adalah anggota himpunan state dan X adalah anggota dari alfabet, isikan state hasil transisi dari state S dengan menerima simbol X. Dan langkah terakhir yaitu isikan error untuk setiap sel yang belum terisi. Lalu ada mendesain finite automata. Di sini kita mendesain finite automata dengan mengenali semua string biner yang mengandung substring 001. Untuk contoh string yang diterimanya yaitu 0010, 1001, 001, dan 111, 00, 1111. Langkah-langkah mendesain finite automata yang pertama, hal yang perlu diingat terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama, belum melihat simbol apapun yang sesuai dari pola yang dicari. Yang kedua, telah melihat sebuah simbol 0. Yang ketiga, telah melihat substring 00. Dan yang keempat, telah melihat pola substring 001. Langkah keduanya itu menggambarkan state untuk setiap kemungkinan. Q0, Q00, dan Q001. Langkah ketiga yaitu tuliskan transisi antar state-nya. Langkah keempat, tentukan initial state-nya. Dan langkah kelima, tentukan accepted atau final state-nya.
Lanjut di sini terdapat penjelasan mengenai regular language, yaitu sebuah bahasa yang terdapat beberapa file pada finite automata yang mampu mengenalinya. Dari hierarki Chomsky yang dijelaskan sebelumnya, suatu bahasa dikatakan regular jika dapat dikenali oleh suatu finite automata. Dalam hal ini, deterministik finite automata. Selanjutnya di sini terdapat definisi formal dari finite state automata. Yang pertama ada key besar, yaitu sebagai finite state of state. Lalu terdapat sigma, yaitu set of input symbol. Lalu key kecil, yaitu sebagai initial state atau state awal. F besar, yaitu state of final state atau final state-nya, state akhir. Dan yang terakhir, delta sebagai fungsi transisi. Selanjutnya, pembahasan mengenai deterministik finite automata akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada deterministik finite automata atau DFA. Deterministik berarti tidak ambigu dalam menentukan next state-nya. Setiap input alfabet atau simbol dari suatu state hanya akan bertransaksi ke satu state lain. DFA merupakan mesin automata yang terdiri dari finite number of state. Mesin akan menerima input stream berupa simbol atau alfabet yang akan diproses secara sekuensial. Mesin akan berubah dari state 1 ke state lain berdasarkan simbol input dan current state. Esensi dari DFA adalah string recognizer, atau menerima atau menolak sebuah string. Berdasarkan definisi dari DFA tersebut, DFA juga dimungkinkan dapat menerima string kosong. Definisi formal deterministik finite automata, yakni yang pertama ada key, yaitu himpunan terbatas dari state. Kemudian ada sigma, yang merupakan himpunan terbatas alfabet. Lalu ada delta, yang di mana key dikali sigma menghasilkan key fungsi transisi. Dinotasikan dengan delta, key A menghasilkan P. Kemudian ada key 0, yang merupakan start state. Lalu F, yang merupakan himpunan except states atau final state. Syarat dari sebuah STD dikatakan deterministik. Yang pertama, harus ada tepat satu initial state dan minimal satu final state. Lalu yang kedua, dari setiap state hanya ada satu busur yang meninggalkan state itu untuk setiap simbol dalam alfabet, di mana ini menghindari ambigu. Untuk setiap simbol yang dibaca hanya ada satu next state. Kemudian yang ketiga harus fully defined. Di setiap state harus mendefinisikan secara pasti setiap kemungkinan simbol dari alfabet yang muncul, di mana ini menghindari no transition applicable. Cara mengubah STD menjadi deterministik. Berikut langkah-langkah mengubah suatu STD yang belum deterministik, dikarenakan belum fully defined, menjadi deterministik finite automata. Yang pertama, tambahkan satu state baru, misalnya QX. Lalu yang kedua, gambar busur dari QX ke dirinya sendiri, ke QX juga dengan label semua simbol di alfabet. Lalu yang ketiga, tambahkan busur dari state lainnya yang belum fully defined ke QX dengan label simbol yang belum ada transisinya. Contoh mengubah STD ke DFA. Yang pertama, yakni menambahkan state baru, yakni contohnya di sini ada Q8. Lalu yang kedua, untuk setiap simbol dari alfabet dihubungkan busur dari dan ke Q8 dengan label semua simbol. Contohnya di sini Q8 ada inputan yakni digit, E, plus, minus, dan koma. Lalu yang ketiga, tambahkan busur dari state lain yang belum fully defined ke state Q8 sehingga menjadi fully defined. Yang pertama di sini ada Q1. Karena Q1 di sini sudah ada digit, maka yang perlu ditambahkan hanya E, plus, minus, dan koma. Lalu untuk Q2, karena udah ada digit dan E, maka yang ditambahkan yakni plus dan minus. Lalu untuk Q3, karena udah ada digit, maka yang perlu ditambahkan yakni E, plus, minus, dan koma. Lalu untuk Q4-nya, karena di sini udah ada digit dan E, maka yang perlu ditambahkan yakni plus, minus, dan koma. Kemudian untuk Q5-nya ditambahkan E dan koma,
Untuk Q7-nya ditambahkan E plus minus dan koma, dan untuk Q6 ke Q8-nya ditambahkan E plus minus dan koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada non-deterministik finite automata atau NDFA. Non-deterministik berarti ambigu. Setiap input alfabet atau simbol dari suatu state mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu state. Misalnya di sini ada Q0, jika diinputkan 0, maka akan ke Q0 dan Q1. Next. Selanjutnya ada sifat NDFA. NDFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. NDFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Sebagaimana DFA, NDFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NDFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. NDFA sering kali lebih ringkas dibandingkan DFA karena tidak harus fully defined. Definisi informal non-deterministik finite automata, yaitu terdiri dari finite number of state, kemudian satu initial state, dan minimal satu final state. Terdiri dari finite simbol atau alfabet, himpunan fungsi transisi yaitu delta. Perbedaan NDFA dan DFA terletak pada aturan transisi, di mana NDFA akan berpindah ke lebih dari satu state secara bersamaan. Definisi formal non-deterministik finite automata. Yang pertama, ada Q, himpunan terbatas dari state. Kemudian ada sigma, himpunan terbatas dari alfabet. Kemudian ada delta, Q dikali sigma menghasilkan Q. Fungsi transisi dinotasikan dengan delta Q, A menghasilkan P. Q0 yaitu start state, dan F merupakan himpunan accept state atau final state. Ekivalensi NDFA dengan DFA, yaitu jumlah state pada DFA yang ekivalen minimal sama dengan yang dimiliki NDFA. Di kasus yang paling buruk, jumlah state DFA-nya adalah 2 pangkat N state di NDFA. Perhatikan kembali definisi formal dari NDFA, di mana hasil transisi dari setiap fungsi transisi NDFA merupakan himpunan state. Maka semua kemungkinan himpunan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah power set dari himpunan state di NDFA. Kemudian di sini ada contoh ekivalensi NDFA dengan DFA, yaitu untuk menghindari pembuatan transisi yang tidak pernah dicapai, proses ekivalensi ini dapat dilakukan dengan cara lazy evaluation, di mana hanya mengenerate subset yang muncul dengan menelusuri mulai dari initial state. Contohnya STD di sini ada Q0, Q1, dan Q2. Misalnya Q0 dikasih inputan 0, maka akan berpindah ke Q0 dan Q1. Jika dikasih inputan 1, maka akan berpindah ke Q0. Karena Q0 sudah terdefinisi, maka yang belum adalah Q0, Q1. Maka didefinisikan Q0, Q1 dikasih inputan 0 akan beralih ke Q0 dan Q1. Kemudian untuk satunya, jika dikasih inputan 1, maka akan Q0, Q2. Dan untuk Q0, Q2, jika dikasih inputan 0, maka akan berpindah ke Q0, Q1. Dan jika dikasih inputan 1, akan berpindah ke Q0. Hasilnya, dari hasil transisi yang tadi, maka akan menghasilkan DFA, yaitu B dikasih inputan 1, maka akan ke B. Kemudian jika diberi inputan 0, akan ke E. Jika diberi inputan 0, akan ke E. Dan jika diberi inputan 1, akan ke F. Kemudian untuk F-nya, jika diberi inputan 0, maka ke E, dan diberi inputan 1, akan ke B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Finite automata dengan IMOP merupakan perluasan FA dapat dilakukan dengan fitur tambahan busur yang memungkinkan dari suatu state berpindah begitu saja ke state lainnya, tanpa menerima string apapun atau string kosong. Perpindahan ini disebut imove. FA yang memiliki imove merupakan non-deterministik, yang berarti ambigu. Selanjutnya, equals merupakan atribut yang dapat diberikan untuk setiap state pada NDFA imove. Equals dari state Q misalnya menyatakan himpunan state yang beranggotakan Q beserta semua state yang dapat dicapai dengan mengikuti transisi-transisi epsilon imove mulai dari state Q tersebut.
Contoh STD INFA sebagai berikut. Dengan cara lazy evaluation, aturan produksi yang diperluas dan definisi pengubahan dari INFA menjadi DFA yang ekuivalen, maka akan kita dapatkan seperti pada tabel di samping. Eliminasi IMUP menjadi DFA sehingga menjadi yang diperoleh dari DFA yang ekuivalen sebagai berikut. Semua state akan menuju ke himpunan kosong. Next. Eliminasi IMUP menjadi NFA. Berikut langkah-langkah mengeliminasi IMUP sehingga dihasilkan FA yang ekuivalen adalah: yang pertama, buat state P menjadi accepted state di N jika dan hanya jika pada epsilon course P mengandung setidaknya satu accepted state. Yang kedua, tambahkan busur dari P ke Q dengan label A jika dan hanya jika ada busur berlabel A selain label epsilon di N dari state di dalam E-clause P menuju Q. Yang ketiga, hapuskan semua busur berlabel epsilon. Selanjutnya, hapus semua inaccessible state bila diperlukan. Next. Contoh eliminasi EMUP menjadi NFA. Diketahui alfabet yang berinputan A. Buatlah sebuah FA yang dapat menerima string dengan kemunculan A adalah genap atau habis dibagi 3. Berikut adalah STD-nya. Dari V, epsilon diberi inputan epsilon ke R dan diberi epsilon kembali ke Q. Ya, seperti itu. Next. Contoh eliminasi IMUP menjadi NFA. Buat state P menjadi accept state di N jika hanya pada e-course P mengandung setidaknya satu accept state. Selanjutnya, tambahkan busur ke P dari P ke Q dengan label A jika hanya ada busur berlabel A selain label epsilon di N dari state di dalam e-clause P menuju Q. Selanjutnya, hapus semua busur berlabel epsilon, hapus semua inaccessible state bila diperlukan. Selanjutnya, dikembalikan kepada Yasmina. Mungkin sekian presentasi dari kelompok ini, kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.